Warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwan dan akhwat, para da'i dan da'iyat, khususnya kepada para sahabat, persaudaraan muslimin Indonesia di seantero Indonesia. Dari Maluku, saya Abu Imam Abdurrahim Rumbara, pimpinan wilayah persaudaraan muslimin Indonesia Provinsi Maluku, sekaligus mudir pimpinan Pondok Pesantren Al-Ansar. Kami berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga semua dalam aktivitas keseharian kita tidak jauh-jauh dari gerakan dakwah ilallah. Mohon maaf, kami telah sampai pada kesimpulan bahwa berdakwah kepada Allah ilallah itu yang sangat efektif adalah membangun dakwah komunitas. Kami punya pengalaman, alhamdulillah, berdakwah di beberapa tempat. Dahulu ya, dari Maluku hingga Papua. Tapi kami mohon maaf sekali lagi telah sampai pada kesimpulan berdakwah yang efektif adalah dakwah di pendidikan semacam ini. Kenapa? Karena jika ada dalam lembaga pendidikan maka kita terikat waktu. Ya, yang kita bina itu butuh waktu cukup lama. Bayangkan SD saja 6 tahun, SMP 3 tahun jadi 9 tahun, SMA 3 tahun jadi 12 tahun, kuliah paling standar 4 tahun coba. Ya, jadi paling tidak 15 sampai 16 tahun satu anak diikat dalam dunia pendidikan. Itulah yang kemudian terjadi connecting, ya, terjadi antara hubungan satu lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan lain. Itulah sebabnya pula di Maluku kami terus dikejar waktu untuk membuat pesantren. Tidak cukup satu, harus 4, bahkan sebentar lagi 5, bahkan nanti insya Allah di setiap kabupaten kota di provinsi ini ada 11 kabupaten kota itu. Kami berharap agar Pondok Pesantren Al-Ansar ini ada di 11 kabupaten kota. Amin. Ikhwafillah. Jadi saya pernah punya pengalaman berdakwah di perkampungan jauh di sana di Papua. Saya pernah punya pengalaman belajar berdakwah di perkampungan di Pulau Seram. Ya. Tapi apa yang terjadi? Dai datang, masyarakatnya taat. Dainya pergi, masyarakatnya kembali. Beda halnya dengan pendidikan. Ya, mereka mulai ditata dari dasar. Bagaimana mereka bersyahadat, bagaimana ditata iman dan keyakinan mereka, bagaimana dibangunnya di atasnya adalah syariat agama, sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Dan bagi anak-anak yang kita bina tidak ada pilihan lain, kecuali memang terikat pada mereka apa yang kita tanamkan. Maka subhanallah, saya mengajak kita sekalian, wahai saudara-saudara, mari dengan kemampuan yang ada pada kita, kita bangun komunitas pendidikan. Kalau tidak bisa membangun pesantren, bikin yayasan, bangun sekolah-sekolah. Ya. Kalaupun memang tidak bisa sama sekali, menjadi penopang, penyokong. Ada duit, ada dana, mari berikan kepada mereka yang bisa. Karena itu tidak gampang. Makanya Pondok Pesantren Al-Ansar itu pada dasarnya pengen memberikan keringanan sebesar-besarnya kepada masyarakat menyekolahkan anaknya di sini. Kita tidak mau minta harga mahal. Bahkan tidak sedikit yang gratis. Maksudnya apa? Agar mereka dibantu untuk bisa menempuh pendidikan yang dimana pendidikan di tempat lain itu mahal. Ya, ini saja yang bagi kami yakin insya Allah ini dakwah ini akan sukses. Dan tidak ada tempat lain lagi yang bisa ditegakkan syariat agama kecuali di pesantren. Ya, bayangkan perempuan dipisah, dibatas di sana, tidak boleh berbaur dengan laki-laki. Ya, bayangkan bahkan ustadzah saja tidak boleh berbaur dengan santri-santri laki-laki. Karena dalam agama ikhtilat dilarang, bahkan hukumnya haram. Berbaur antara laki-laki perempuan yang bukan muhrim itu haram. Kapan di pesantren ini kedengaran musik? Tidak ada. Sedangkan di luar, wah, telinga kita tidak kuat mendengarkan musik di mana-mana, yang membuat orang semakin lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Coba di pondok pesantren ada yang tidak sholat, dapat hukuman. Di masyarakat tidak mungkin. Karena mereka punya kebebasan untuk menentukan diri mereka. Ya, di pesantren persaudaraan ditegakkan yang Allah sebutkan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad utusan Allah, tegas terhadap orang-orang kafir kepada kekafiran dan berkasih sayang antara mereka. Di mana boleh ditegakkan? Di pesantren ditegakkan itu. Ya, maka subhanallah, inilah. Makanya kenapa kami terburu-buru bikin sebanyak-banyaknya pesantren itu, agar connecting dakwah ini akan ada. Dan sangat efektif ya. Maka kalau Anda belum bisa bangun pesantren, bikin yang lebih ringan, bikin sekolah. Kalau tidak bisa bikin sekolah formal, bikin sekolah non formal, PAUD, ya, playgroup, atau kutab-kutab dari anak-anak kecil. Ya, maka subhanallah, inilah anak-anak yang kami tidak instan juga ini. Sebentar lagi, 1 bulan ke depan lebih lagi kami sudah 19 tahun. Bayangkan 19 tahun ini. Ya, wallahu alam masih berapa usia kami nanti dipanjangkan umur kami untuk mengawal pendidikan seperti ini. Tapi paling tidak kita memiliki harapan untuk telah melakukan ini, dan insya Allah kita yakin suatu saat akan mereka menjadi orang-orang hebat, orang-orang sukses yang insya Allah di atas pundak mereka izul Islam wal Muslimin. Amin. Ya, jadi ikhwas sekalian, mohon maaf sekali kebetulan setiap akhir November, setiap tahun berjalan, bulan berjalan itu pondok pesantren kami bikin mukhayam ini, perkemahan ini. Kapan? 24 Desember sebelum Natal dan berakhir 2 Januari setelah tahun baru. Baru anak-anak ini kita kembalikan ke kota, ya, menikmati kehidupan di sana. Tapi selama hiruk pikuk Natal dan tahun baru, kami yakin mereka tidak boleh ada di tengah-tengah masyarakat ini. Itulah sebabnya mukhayam ini kita lakukan. Dan yang kedua, melatih fisik dan mental mereka agar menjadi generasi terbaik umat ini untuk kebaikan bangsa dan negara insya Allah. Kami kira itu yang bisa kami sampaikan. Ya, pada Ketua Umum, mohon maaf, kami doakan semoga antum senantiasa sehat, Pak Sekjen. Ya, begitu juga para kawan-kawan pimpinan wilayah seluruh Indonesia dari Papua sampai Aceh. Ya, kami berharap mudah-mudahan Allah satukan kita dalam niat besar dakwah ilallah, dan Allah satukan kita nanti di surga insya Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.